Halo semuanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pagi hari ini, walaupun ya nggak online ya, maksudnya nggak tatap muka secara langsung gitu. Dan di pagi hari ini kita belajar memisahkan diri, jadi pada pisah-pisah ya, nggak bareng semua karena kita lagi nggak bisa dalam suatu kesatuan yang sama ya. Itu dikarenakan yang pertama memang saya lagi UAS minggu ini padat sekali dari Senin sampai Jumat, dan bahkan untuk malam ini pun nggak malam kemarin, maksudnya malam kemarin itu saya UAS sampai jam 10 malam, jadi saya nggak sempat bikin pas malam tadi gitu, karena pas malam tadi itu dikasih kesempatan sampai jam 10 malam, dan beberapa UAS dari saya itu lisan ya, jadi kebayang kalau lisannya malam, tes lisannya malam itu ngedungguin dosennya ada kan kadang-kadang gitu. Saya takut nanti malah jadi pano ke kitanya. Bahkan sekarang ini nanti bentar lagi bakalan masuk UAS, jadi sebelum itu saya harus saya ngambil rekod dulu. Karena beberapa matkul di Mas UI itu jam 5 pagi itu udah mulai UAS, jadi ya begitulah. Bukan UAS sih, kajian. Jadi habis kajian langsung UASnya gitu. Jadi harus banyak persiapan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mau teman-teman nonton video saya sampai akhir ya, dan kita bareng-bareng belajar sama-sama. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkat rahmat, ridho dan rezekinya kita bisa berkumpul dan berada di muka bumi ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat salam juga mari kita curah limpahkan kepada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Ini waktunya nggak banyak karena Zoom-nya itu hanya dikasih limit 40 menit. So, we got no time anymore. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fikih, ya, ilmu fikih. Bukan di Safinah, tapi. Bukan di Safinah. Sebenarnya makanya saya ingin pertemuan kali ini itu offline, karena pertemuan kali ini agak sensitif. Agak sensitif kalau kita belajarnya sambil main-main. Makanya teman-teman, saya kasih waktu yang agak banyak untuk mempelajari pelajaran ini lebih detail lagi gitu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fikih seksualitas dalam Islam. Ya, why harus belajar ini gitu? Ini kan agak tabu, Mas. No, 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 no. Justru kita sebagai umat Muslim wajib mengetahui hal ini dan mempelajari tentang hal ini. Ya, kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena ini merupakan bagian dari pembelajaran Islam yang memberikan sebuah pendidikan terkait seksualitas. Ya, bahkan kalau misalnya di mata kuliah Mas UI di pendidikan filsafat pendidikan Islam, pendidikan seksualitas adalah hal yang termasuk ke dalam pembelajarannya. Jadi wajib kita tahu tentang hal ini. Oke, kenapa sih kita butuh hal ini? Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari hal ini? Agar teman-teman nggak jadi tabu, agar teman-teman nggak jadi malu, atau teman-teman jadi ilfeel ya. Nggak boleh ngerasa itu ketika belajar ini. Makanya jangan main-main kalau belajar ini. Yang pertama, agar dapat memaknai kesucian. Maksudnya gimana? Bagaimana kita mengetahui diri kita itu suci atau tidak? Secara fisik ya, secara fisik, bersih dari najis, ya, bersih dari hadas dan lain sebagainya, tata cara adab-adab beribadah kepada Allah, toharoh yang udah kita pelajari sebelumnya di kitab Safinah. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke dalam pembelajaran seksualitas, teman-teman. Ya, pembelajaran seksualitas, lagi-lagi pembelajaran seksualitas. Makanya kita wajib mengetahui hal itu. Karena salah satu syarat seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah, terutama ibadah wajib ya, sholat itu manusia itu harus bersih, harus suci dulu, nggak boleh dalam keadaan najis, dalam keadaan hadas dan sebagainya, itu nggak boleh. Yang kedua, mengerti bagaimana cara menjaga diri. Ketika seorang manusia sudah masuk akhir balik, atau dia sudah balik, udah pubertas, udah mimpi basah, teman-teman. Teman-teman sudah harus tahu bagaimana caranya menjaga diri, menjaga alat vital, menjaga kemaluan ya, alat vital itu kemaluan namanya. Menjaga diri dan pandangan, menjaga tubuh dari perbuatan zina dan lain sebagainya.
Ya, ini wajib agar kita terhindar dari dosa-dosa yang berhubungan dengan zina. Ya. Kemudian yang ketiga, itu harus memiliki paham tentang seksualitas pada remaja sesuai dengan agama. Apa aja sih struktur anatomi yang ada di tubuh kita? Apa namanya? Gimana sih cara merawat tubuh kita dan sebagainya? Itu wajib kita ketahui. Dan Islam mengajarkan itu semua dengan sangat detail. Ya, dengan sangat baik Islam itu mengajarkannya. Makanya banyak cabang ilmu fikih itu. Dan salah satu ilmu fikih yang paling terkenal itu adalah ilmu fikih tentang bab toharoh atau menyucikan diri gitu. Dan itu berhubungan dengan seksualitas ya. Oke, selanjutnya. Apa saja yang termasuk ke dalam hal ini? Yang pertama, nanti kita akan belajar atau udah belajar bahkan terkait tata cara bersuci. Ini udah belajar ya di kitab Safinah, gimana cara wudhu, gimana cara tayamum, gimana cara mandi junub, dan alasan kenapa kita harus melakukan hal itu. Kenapa kita harus wudhu, kenapa kita harus tayamum, kenapa kita harus mandi junub. Itu sudah kita pelajari sebelumnya, semuanya lengkap di kitab Safinah ya. Bulan-bulan lalu bahkan saya sudah mengajarkannya ya. Dan teman-teman kalau misalnya nggak paham atau ada yang mau ditanyain, nanti boleh langsung nanyain aja. Yang kedua, tadi saya sudah bilang, kita akan mengenal anatomi tubuh manusia. Apa saja sih bagian-bagian seksual dalam diri kita? Ya, apa yang akan muncul kira-kira dalam diri kita gitu ketika kita merasa terangsang dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui apa saja petanda akhir balik, yakni mengetahui apakah kita sudah balik atau tidak. Semuanya sudah balik di sini. Karena saya sudah pernah mengajarkan tentang kenapa manusia itu bisa dibilang balik sebelumnya. Dan pernah nanya juga ke teman-teman, dan alhamdulillah semuanya sudah balik. Ya. Makanya teman-teman harus belajar ini. Apalagi yang udah tua-tua nih, Fawaz sama Paris ya. Faiza masih masih muda, jadi nggak apa-apa. Kemudian adab-adab antar sesama keluarga, gimana nanti adab masuk ke kamar orang tua, menanyakan sesuatu kepada orang tua, itu harus tahu. Dan memahami terkait khalwat dan ikhtilat alias berdekatan dengan yang bukan mahram. Ya, nanti kita akan belajar itu. Oke, kapan sih manusia harus belajar tentang hal ini atau belajar tentang pendidikan seks? Ya, saya kutip dari yang terhormat Abdullah Nasin Ulwan, beliau mengemukakan bahwa ada fase-fase khusus bagi anak ya untuk dididik tentang pendidikan seksual. Ya, bahkan fase pertamanya itu di sini ditulis dari usia 7 sampai 10 tahun. Wow. Anak kecil saja harus mengetahui terkait hal-hal yang harus ia ketahui tentang seksualitas. Namun sesuai dengan tahapannya ya. Bukan hal yang baik bagi kita untuk mengajarkan anak di usia 7 tahun tentang hubungan suami istri dan sebagainya gitu ya. Itu belum spesifik itu. Nah, pada fase pertama di usia 7 sampai 10 tahun, anak-anak itu harus diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Contohnya apa? Anak umur 7 sampai 10 tahun harus tahu alat vital itu apa dan alat vitalnya itu di mana. Itu pasti harus sudah tahu. Ya, siapa saja yang boleh memegangnya, siapa saja yang nggak boleh memegangnya, apa yang terjadi nanti kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, itu harus tahu agar anak dapat menjaga dirinya sejak dini, ya, agar mereka dapat menjaga diri sejak dini. 98% pria, terutama di Indonesia, ya, pasti pernah menonton yang namanya pornografi. This is clearly benar-benar tepat, mungkin 100% bahkan laki-laki itu pernah menonton pornografi, ya. Kita nggak tahu berapa persennya gitu. Saya yakin Anda juga pernah nonton hal itu, ya. Kalau Anda tidak pernah berarti Anda suci dan saya akui kesucian itu. Ya. Tapi 98% lelaki itu pasti pernah menonton pornografi dan 98% dari 98% orang itu pernah melakukan yang namanya masturbasi. Dan kegiatan menonton pornografi dimulai pada usia 7 sampai 10 tahun. Usia dini, usia yang masih terbilang anak-anak tentu saja. Ya, 7 tahun, kelas 2 SD. Kalau saya 7 tahun kelas 2 SD di situ. Kelas 2 SD sudah belajar tentang nonton pornografi. Ya, dan pornografi itu menghancurkan sistem saraf otak, ya. Dan banyak sekali dampak negatif lainnya. Ya. Hal ini akan menimbulkan efek samping dan dampak besar nanti ketika remajanya itu bagaimana. Ya. Fase kedua dan fase ketiga ini adalah fase-fase kita di umur antara 10 sampai 14 tahun dan 14 sampai 16 tahun. Ya. Dan di fase 10 sampai 14 tahun kita harus mengerti
tentang rangsangan-rangsangan seksual yang ada dalam tubuh kita. Karena kita sudah balik, kita sudah mimpi basah, kita sudah umur akhir balik gitu, udah di antara 15 tahunan. Itu kita harus sudah mengetahui rangsangan seksual yang terhadap dalam diri kita itu apa, ya. Jadi kenapa sih kita itu apa namanya bisa terangsang, atau kenapa kita itu harus mimpi basah, dan apa yang kita lakukan kalau misalnya kita habis mimpi basah? Rata-rata orang tua di Indonesia, terutama orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, itu biasanya mereka tidak mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya tahu sendiri biasanya gitu dari guru-gurunya, oh kalau balik itu seperti ini dan sebagainya. Makanya pendidikan seksual itu sangat penting. Ya, penting banget. Kemudian di fase yang ketiga antara 14 sampai 16 tahun, nah ini di masa adolescent, jika remaja sudah siap untuk menikah, ya nikah. Tapi kan itu masih 14 sampai 16 tahun ya. Mau nikah semudah itu? Kalau zaman dulu iya gitu ya. Kalau kita enggak. Dan di masa ini karena kita rata-rata masih belum menikah, ya. Pada masa ini makanya remaja itu diberi pendidikan tentang etika atau adab dalam hubungan seksual. Ya, gimana tata cara hubungan seksual atau apa namanya? Bagaimana cara menjaga diri dan pandangan dari hal itu. Nah, nanti kita akan membahas hal itu. Dan baru di fase terakhir di masa pemuda ya, di masa-masa kita Faris dan saya ya, dan Fawas juga mungkin pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan istisaf atau istifaf atau menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya, kalau misalnya kita belum menikah, kita diajarkan dalam Islam itu apa saja yang dapat menahan hawa nafsu kita atau rangsangan seksualitas kita ketika kita lagi menggebu-gebu. Karena di masa kita, terutama di masanya Faiza, justru di masa Faiza dan di masanya Mas Fawas, ya di antara umur 14 sampai 16 tahun, di masa ini mulai muncul rangsangan seksual yang tinggi ya, karena hormon-hormon seksualitas kita mulai bekerja dengan baik di masa itu ya. Makanya kita ada yang namanya mimpi basah dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga hawa nafsunya, biasanya kita terjerumus ke dalam pornografi, teman-teman. Pornografi, dan yang paling buruk adalah berzina ya. Oke. Yang pertama, ini adalah pembelajaran tentang hal yang harus diperhatikan ketika kita sudah masuk masa balik ya. Kita semua harus memperhatikan hal ini. Yang pertama adalah menjaga kemaluan. Ya. Menjaga kemaluan dari sini apa Mas maksudnya? Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Maksudnya bagaimana? Menjaga kemaluan adalah menjaga alat vital kita dari pandangan orang lain. Ya, ketika kita belum menikah dan sudah balik, ya kita harus menjaga itu, gak boleh dilihat oleh siapapun, ya. Bahkan oleh ibu bapak kita itu juga nggak boleh diliatin. Malu atau Anda juga ngeliatin ke ibu bapak Anda. Ya, kita bisa memperlihatkan alat kemaluan kita kalau misalnya ada kondisi tertentu, sakit dan sebagainya, itu boleh. Ya. Nah, untuk memelihara kemaluan ini kita wajib mengetahui ya bahwa kita itu hanya bisa apa namanya? Melangsungkan aktivitas seksual itu hanya kepada istri kita nanti. Nah, kalau dulu hamba sahaya, sekarang kan nggak ada ya, budak-budak atau hamba sahaya itu nggak ada. Nah, kalau kita mencari di luar hal itu, alias kita berzina, homoseks, lesbian, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang melampaui batas, dan orang yang melampaui batas tempatnya adalah di neraka. Ya, maka dari itu kita harus menjaga kemaluan. Ya, salah satu hal yang paling sering ditemukan dan banyak konsultasi ke saya, banyak banget orang konsultasi ke saya, rata-rata anak SMA dan SMP, ya. Seumuran Faizada paling banyak itu konsultasi ke saya, itu terkait masturbasi. Masturbasi itu haram atau halal, Mas? Contohnya. Masturbasi itu adalah bentuk dari apa namanya seorang laki-laki yang apa namanya sedang dalam tahap rangsangan seksual yang tinggi. Nah, dalam Islam masturbasi itu kebanyakan ulama, dominitas ulama itu menyatakan bahwa haram melakukan masturbasi. Karena dengan dalil ini yaitu memelihara kemaluan. Hanya saja nih, kalau saya kutip dari Dr. Zakir Naik, masturbasi itu makruh alias lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan, sangat jauh lebih baik ditinggalkan karena menimbulkan dampak apa namanya? Rangsangan yang buruk kalau dilakukan secara berlebihan terutama.
Hanya hanya kalau misalkan kita, sudah pernah melakukannya, itu tidak apa-apa, ya. Maksudnya, jangan diulangi lagi. Ya kalau bisa jangan diulangi lagi. Dan ketika kita, sedang dalam kondisi di mana, hormon kita lagi naik-naiknya, rangsangan kita lagi naik-naiknya gitu, daripada Anda mendekati zina, maka masturbasi itu kata dokter Zakir Naik bisa dilakukan, boleh dilakukan. Tapi itu bisa jadi tindakan yang tercela ya, karena tidak menjaga kemaluan. Makanya dari Anda kalau misalnya Anda tidak bisa menjaga kemaluan, Anda berpuasa ya. Berpuasa agar menjauhi hal itu. Dan masturbasi itu menjadi makruh hukumnya, alias lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau misalnya dilakukan karena kondisi terdesak nih ya, kondisi terdesak di mana Anda benar-benar tidak bisa menjaga hawa nafsu Anda, ya itu boleh dilakukan agar Anda misalnya tidak berzinah mata alias nonton porno, agar Anda tidak berzinah yang sesungguhnya. Itu kata dokter Zakir Naik tidak apa-apa apabila sudah terlanjur melakukan hal itu. Ya, itu terkait menjaga kemaluan. Selanjutnya, ya, ini harus mulai memahami struktur alat vital diri dan tidur di tempat masing-masing. Maksudnya bagaimana, Mas? Kita harus memahami ya bagian-bagian kemaluan dalam diri kita dan fungsinya itu untuk apa? Ya. Fungsinya itu untuk apa? Kita harus mengetahui apakah kita memiliki alat vital yang berjalan dengan baik atau tidak. Contoh banyak penyakit dalam kemaluan. Nah, anak-anak itu rata-rata atau remaja atau bahkan kita itu rata-rata malu untuk mengungkapkan kalau ada kekurangan dalam alat vital kita, dalam daerah kemaluan kita. Justru itu bahaya kalau dilaksanakan terus-menerus. Banyak penyakit menular seksual yang disebabkan karena kita sekedar gak ngerti aja. Kayak apa ya? Raja singa tahu penyakit kulit yang ada di kemaluan atau tidak bisa ereksi. Ya, itu harus tahu dan harus diobati sejak dini. Ya, makanya penting bagi kita itu untuk memahami struktur alat vital. Kemaluan kita itu mengeluarkan 3 cairan. Yang pertama air kencing, ya bagi laki-laki ya, air kencing, air semen dan air sperma. Ya. Ketiga cairan itu keluar dalam kondisi yang berbeda juga. Air kencing ya ketika kencing. Air semen itu keluar ketika pertama kita kelelahan atau ketika kita terangsang. Jadi ketika kita terangsang ada cairan warnanya bening sekali, tapi kental. Nah, itu air semen. Air semen itu biasanya keluar kalau kita kecapean, kelelahan, atau ketika kita lagi terangsang-terangsangnya gitu, itu keluar. Dan air sperma. Nah, ini muncul ketika kita melakukan aktivitas seksual. Ya seperti masturbasi tadi atau mimpi basah, yang paling umum mimpi basah. Ya. Nah, selain mengetahui struktur alat vital itu, nah cara menjaganya itu biasanya dengan tidur pada tempat masing-masing. Di hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau sholat lagi di umur 10 tahun, ya pukul saja. Ya, dengan pukulan yang baik, ya nggak langsung disiksa. Ya, nggak pukulan yang baik saja, pukulan yang pelan saja. Kalau saya biasanya disentil, kalau murid-murid saya nggak mau sholat, disentil. Biasanya, kalau saya. Nggak, soalnya kalau nyubit saya takut kekerasnya, saya sentil aja. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tempat tidur dipisahkan itu agar kita dapat memiliki privasi masing-masing tentu saja. Ya, punya privasi masing-masing. Kalian bertiga kan udah dipisah ya tempat tidurnya. Nah, itu agar kita memiliki privasi masing-masing. Agar kita juga bisa mengenal alat vital kita masing-masing. Ya, agar kita punya penutup atau penjaga diri. Ya, gitu. Walaupun sama laki-laki juga harus menjaga hal itu. Lalu yang selanjutnya, menjauhkan diri dari semua hal yang bisa berhubungan dengan aktivitas zina. Ya, seperti yang kita tahu di Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kamu mendekati zina." Ya, itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, ya. Semua hal yang mendekati zina itu tidak boleh. Contohnya apa tadi? Menonton pornografi, melihat hal-hal yang sepatutnya tidak dilihat. Ya, zina mata, zina telinga, zina tangan, masturbasi tadi bisa jadi. Ya itu jangan didekati. Ya, karena zina itu adalah perbuatan yang jalan yang buruk gitu. Semua aktivitas yang berhubungan dengan zina itu harus dijauhi. Kita pasti sudah tahu apa saja yang berhubungan dengan zina. Di mana kita berada dalam hal itu, kita melihat hal itu, kita merasakan hal itu, kita terangsang. Ya, pikiran kita menjadi kemana-mana, itu sudah masuk ke dalam aktivitas zina. Ya.
harus dipahami, teman-teman. Kemudian, sebagai laki-laki harus tanamkan jiwa laki, jiwa maskulinitas dalam diri kita sebagai laki. Agar apa? Agar kita tidak melenceng, agar kita tidak menjadi orang yang belok, agar kita tidak menjadi orang yang melampaui batas. Nggak jadi orientasi seksualnya nggak jadi menyimpang, nggak jadi gay, nggak jadi LGBT. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Ya, ini dilaknat orang yang menyerupai wanita itu. Makanya kita ya sebagai laki-laki kan harus laki gitu, harus maskulin, harus cool, cowok cool gitu, wajib gitu. Ya. Lalu selanjutnya adalah kenali mahram kita. Kenali mahram kita. Ya, wajib tahu mahramnya. Ya, agar kita tahu mana aja yang bisa berjabat tangan dengan kita, mana aja yang bisa pegang tubuh kita, mana aja yang kalau kita megang itu nggak dosa, dengan yang lainnya. Itu wajib tahu. Mahram antara laki-laki dari jalur ibu, tentu saja anak laki-laki kalau kita punya anak itu semuanya mahram kita, boleh kita pegang. Ya. Tapi kita haram untuk menikahinya, jelas itu. Yang selanjutnya itu adalah adik kakak kita, mau laki-laki perempuan itu tetap mahram. Ya, ponakan kita, anaknya kakak kita, anaknya adik-adik kita, itu tetap mahramnya kita. Ya, itu tetap mahramnya kita. Kalau ibu bapak kita tentu saja, bibi dan paman juga sama. Tapi bibi pamannya dari keturunan nenek kakek langsung ya. Kalau misalnya gini nih, bibinya bibinya Fawas ya, alias misalnya adiknya Burita itu nikah misalnya ya, nikah dan nikahnya nggak sejalur dari kakek nenek, itu jadinya bukan mahram. Kayak misalnya bibi kita gimana sih ngomongnya, bibi kita yang bukan dari jalur turunan kakek nenek, nah itu dia nggak boleh kita salami sebenarnya. Kayak misalnya nih bapak kita ayah ya, si ayah itu punya kakak laki-laki, nah dia menikah dengan sosok perempuan yang disebut kita bibi. Nah bibi itu dia bukan mahram kita sebenarnya. Nah istri saudara atau ipar juga itu nggak boleh, ya itu bukan mahram kita. Sepupu-sepupu kita yang perempuan yang berlawanan jenis itu juga bukan mahram kita. Ini nggak boleh kita sentuh. Ya, dengan mengenali mahram, Anda akan mengenali siapa saja yang bisa dinikahi oleh kita dan siapa aja yang nggak boleh dinikahi oleh kita. Nah, selanjutnya, ya ini tadi yang sudah kita bahas, menjauhi diri dari ikhtilat, ya ini salah nulis, ikhtilat dan kholwat. Ya, ini sangat-sangat harus diperhatikan. Karena remaja saat ini itu kebanyakan mereka lalai sehingga mereka tuh nggak tahu ya ikhtilat dan khalwat ini. Simpelnya gini, kalau ikhtilat itu adalah berbaurnya laki-laki dan perempuan yang non mahram, yang bukan muhrim dalam satu tempat yang memungkinkan munculnya dampak negatif. Contoh, ini sering terjadi ya, remaja couple pacaran itu di hotel, ya pasti muncul dampak negatif. Ya gimana enggak, orang di hotel gitu ya. Atau kholwat tadi, perbuatan yang dilakukan dua manusia mukallaf alias yang bukan mahramnya, yang berlainan jenis, pada tempat yang sunyi. Nggak boleh kita di gang duaan doang pacaran, nggak boleh. Pacaran itu dosa ya, dosa besar. Dia mendekati zina pacaran itu. Ya. Maksudnya nggak pacaran? Tidak sih, tidak pacaran. Pernah pacaran ya? Tentu saja. Kan kita ini remaja, dulunya juga sama ya. Tapi kalau ya udah taubat, kalau sudah terlanjur pacaran, putusin aja. Ya, putusin aja. Saya juga udah nggak pacaran sejak kelas 2 SMA itu, saya udah nggak pacaran lagi. Ya, itu nggak boleh kita mendekatkan diri, apalagi pegangan tangan. Kan sekarang mah suka kayak gitu ya. Sambil pegangan tangan, kemana-mana, boncengan gitu. Boncengan pun kalau misalnya itu bukan mahram kita, kalaupun kita nggak ada rasanya baru nggak apa-apa gitu. Kayak tukang gojek sama yang diojekinnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada rasa baru nggak boleh itu. Jadi zina nantinya. Setiap pandangan kita, setiap perkataan yang kita ucapkan kepada dia, setiap sentuhan kita adalah bentuk dari zina. Dan setiap itu dosa. Dosanya itu dilimpahkan juga kepada kedua orang tua kita. Barang siapa yang tidak menjaga anak perempuannya, satu langkah dari luar rumah dia mendekatkan diri kepada zina, maka akan dilaknat orang tuanya di akhirat kelak dengan dilempari batu-batu yang panas.
gitu. Bagi kita sebagai laki-laki ya. Karena zina itu adalah perbuatan yang turun-temurun. Maksudnya gimana, Mas? Nanti dampaknya itu adalah kepada generasi setelah kita. Dan selanjutnya adalah senantiasa rajin membersihkan alat vital. Mas, kalau misalnya ceboknya laki-laki gimana? Tidak seperti perempuan, cebok laki-laki adalah mengusap, membersihkan alat kemaluan, syahwatnya itu dengan cara yang pertama membasuh dengan air, ya. Jadi ketika beres kencing misalnya air ini kan ke tangan, kemudian dilap dari ujung kemaluan sampai ke depan kemaluan. Seperti itu. 3 kali. 3 kali. Ambil air lagi 3 kali. Set gitulah 3 kali. Seperti itu. Nggak boleh ya, habis kencing itu Anda tidak cebok. Dosa besar. Salah satu dosa besar, iya benar. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah melewati 2 kuburan, ya melewati 2 kuburan, dan akhirnya Rasulullah membelah 2 pelepah kurma yang sudah busuk, ya, dan menyimpannya di antara kedua kuburan itu. Nah, sahabat itu nanya kenapa? Di dalam kuburan ini ada 2 orang yang sedang mendapatkan azab kubur. Kenapa ya Rasul? Itu karena mereka tidak memberikan tirai ketika mereka sedang berkencing. Artinya bagaimana? Mereka kencing tanpa adab, jadi kencingnya nggak baca bismillah, dan ketika kencing nggak cebok. Ya, itu dapat azab kubur. Ya, makanya harus rajin membersihkan alat vital. Bukan sering ya, senantiasa mengganti celana dalam, ya nggak boleh lah pakai celana yang dalam yang sama 2 hari 3 hari, nggak boleh, harus ganti terus celana dalam setiap hari ya. Itu kemudian tata cara tadi cebok yang baik itu bagaimana ya, walaupun nggak ada air ya usahakan harus tetap cebok ya. Kalau kita nggak cebok itu kita nggak boleh sholat, harus membersihkan diri dari hadas dulu ya. Jadi ketika kita nggak cebok, sholat nggak boleh dan harus ganti celana karena hadas yang ada dalam alat vital kita itu masih tertempel dan terkena celana dalam tentunya. Itu nggak boleh dan sangat diharamkan kita untuk tidak bercebok itu. Itu tadi ya terkait pembelajaran seksualitas pada Islam ya, secara Islami ya. Kita wajib mengetahui hal itu, kita wajib untuk memahami hal itu juga. Nggak boleh kita main-main terhadap hal itu. Ya, karena menjaga diri dari hal-hal perbuatan zina itu dimulai dari memahami paham-paham seksualitas dalam diri kita. Ya, Islam sudah mengajarkan banyak ya. Tata cara tohara bersuci itu juga sudah dijelaskan ya sebelumnya sama Mas Uwi gitu. Nah, terkait adab-adab keluarga tadi pun sebenarnya Mas sudah bilang ya, kalau misalnya masuk kamar orang tua itu harus izin dulu, terutama di waktu setelah subuh atau pas waktu fajar, zuhur dan isya itu harus izin dulu, ketok pintu dulu lah minimal kamar orang tua itu ya. Kemudian tidur dengan cara berpisah-pisah ya, jadi nggak boleh tidurnya nyatu ya. Kalau mepet kita nggak ada kamar lagi ya nggak apa-apa lah ya, itu mah kan kondisional. Tapi tidurnya harus pisah ranjang ya minimal mah gitu, udah pisah kasur gitu, itu agar kita memiliki daerah privasi sendiri ya, sehingga ketika kita ingin belajar tentang anatomi tubuh kita sendiri juga kita memahami hal tersebut gitu. Oke, sampai sini itu saja untuk pembelajaran pada hari ini ya, itu yang bisa Mas sampaikan untuk sekarang. Nah, nanti teman-teman akan ada soal yang harus teman-teman jawab, silahkan nanti jawab. Saya kasih deadline sampai hari Minggu ya. Jadi agak lama, sok silahkan. Jawab sebisanya saja. Nah, semuanya juga pasti yang telah Mas Wi jelasin di sini ya. Saya harap Anda tonton ini sampai beres ya. Dan kita dimudahkan urusan-urusan kita, dan jangan lupa hafalannya itu ditambah-tambahin ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini hari ini hanya segini saja. Nanti kita lanjut lagi masih tentang fikih pembelajaran seksualitas dalam Islam, tapi nanti ada part 2-nya. Karena teman-teman gak ada di sini, jadi saya juga nggak akan nanyain, ada yang mau ditanyain gitu ya. Anda kalau ada yang mau tanya langsung saja di grup chat atau personal chat ke saya pun nggak apa-apa ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Sekian dari Mas Wi. Mohon maaf ya untuk ketidak kondusifannya. Ya, jadi kita belajarnya misah dulu untuk hari ini. Pasti nanti kita bisa ketemu, dan saya harap bertemunya langsung saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you guys. Belum mati nih.